Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali bertemu dengan saya, akan menyampaikan membahas materi apa itu mekanika teknik. Nah, di sini saya akan mendahului untuk membahas materi prinsip mekanika teknik itu seperti apa yang kita pelajari di mekanika teknik. Sebelum kita jauh ke sana, kita harus mengenal prinsip dasar mekanika teknik. Apa itu mekanika teknik? Mekanika teknik yaitu ilmu yang mempelajari dan meramalkan kondisi benda diam atau bergerak akibat pengaruh gaya yang bereaksi pada benda tersebut. Mekanika teknik merupakan cabang ilmu fisika yang mana kita tidak akan jauh mempelajari teori ini yang berhubungan dengan ilmu fisika, yang berhubungan dengan rumus-rumus seperti yang kita pelajari dalam ilmu fisika, yang berbicara tentang keadaan benda diam atau geraknya benda-benda yang mengalami kerja atau gaya aksi reaksi. Dan sebelum mempelajari lebih jauh lagi, kita hendaknya mengetahui mekanika teknik atau engineering mekanik. Maka perlu dipahami dengan benar definisi dari mekanika teknik itu sendiri. Di mana mekanika teknik berasal dari kata mekanik, yaitu cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku suatu benda akibat bergerak gaya. Apakah benda tersebut dalam keadaan diam ataupun bergerak. Oleh sebab itu, salah satu syarat yang harus dimiliki agar berhasil baik dalam mempelajari mekanika teknik adalah memiliki pemahaman yang baik tentang ilmu fisika, di mana dasarnya adalah ilmu fisika yang tidak jauh dari ilmu fisika. Langkah awal yang perlu kita pahami dalam belajar mekanika teknik adalah memahami konsep-konsep dasar mekanika seperti besaran dasar, di mana besaran dasar terdiri dari 4 pokok, yaitu massa yang dimana satuannya adalah kilogram, panjang yang mana satuannya adalah meter, kuat arus yang mana satuannya adalah ampere meter, suhu di mana satuannya adalah Celsius. Nah, di besaran dasar ini akan kita gunakan untuk memperhitung nantinya beban gaya yang diterima ataupun benda yang ditumpuk ataupun berat gaya itu sendiri. Nah, ini kita akan menghitung masanya berapa, ada rumus-rumus tersendiri, nanti bisa dipelajari lebih lanjut untuk depannya. Terus panjang ini satuan pokoknya adalah meter, dimana nanti kita juga akan bertemu dengan seperti panjang konstruksi ataupun panjang apapun yang kita akan temui nanti pada perhitungan teknik yang kita gunakan untuk menghitung konstruksi mesin, konstruksi bangunan ataupun yang lainnya. Nah, terus selanjutnya kuat arus, dimana satuan pokoknya adalah ampere meter. Nah, ini nanti kuat arus kita harus juga paham akan tentang arus listrik, makanya banyak sekali yang kita pelajari dalam mekanika teknik ini. Setidaknya kita tahulah dasar-dasar dari mekanika teknik itu sendiri seperti apa, gambarannya itu seperti apa. Nah, terus selanjutnya besaran dasarnya suhu dimana satuannya adalah Celsius. Nah, di sini nanti kita akan bisa tahu perubahan zat, perubahan secara mekanik ataupun perubahan secara fisika akibat pengaruhnya dari suhu itu sendiri. Terus poin yang kedua, kita akan mempelajari konsep-konsep
dasar dari mekanika teknik itu sendiri adalah idealisasi atau pemodelan, di mana konsep atau rancangan suatu yang kita buat itu seperti apa, bagaimana bentuknya, hitungan pada bangunan atau struktur yang digunakan, bahan yang digunakan, ataupun kiranya yang cocok itu bagaimana kita terapkan, kita gunakan untuk konstruksi bangunan ataupun pada konstruksi mesin-mesin yang kita akan buat ataupun yang lainnya. Kurang lebih seperti untuk pemahamannya untuk pada idealisasi atau pemodelan. Nah, dimana itu nanti kita desainnya itu bentuknya seperti apa, modelnya itu nanti seperti apa. Nah, itu dipelajari lebih lanjut nantinya. Untuk poin dasar yang ketiga yang harus kita ketahui, kita pelajari adalah hukum Newton, yaitu dimana hukum Newton tentang gaya gravitasi yang berpengaruh pada berat atau arah atau jenis atau gaya atau konstruksi atau bahan yang digunakan. Nah, hukum Newton ini terdiri dari hukum Newton 1, 2, dan hukum Newton 3. Nah, itu nanti ada pembahasannya tersendiri. Itu nanti ada di video slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman-teman di video selanjutnya. Nah, untuk poin yang keempat adalah berat atau weight, dimana kita harus dasarnya kita harus akan tahu berat atau weight itu tersendiri, yang mana mengacu pada besarnya gaya tarik bumi, yaitu satuannya meter per sekon, atau kata lain percepatan gravitasinya daya tarik ke bumi itu sebesar apa. Nanti kira-kira itu gaya yang diberikan atau gaya yang diakibatkan atau ditimbulkan dari konstruksi atau benda itu sendiri, atau besarnya tergantung pada elevasi benda atau massa, yang bisa dikatakan rumusnya yaitu W. W itu weight sama dengan M kali G. W itu weight atau berat, satuannya adalah kilogram, sama dengan massa. Massa itu satuannya Newton. Nah, massa benda itu sendiri atau massa gaya itu sendiri yang diakibatkan, yang ditimbulkan itu nanti seperti apa. Kalau G itu gaya tarik bumi, lah itu nanti kita akan menghitung gaya tariknya, bebannya itu seperti apa, karena gaya tarik bumi ke bawah itu satuannya meter per sekon. Nah, ini salah satu contoh seperti yang sudah saya jelaskan secara teori yang tadi. Nah, ini penjelasannya pada penerapan gambar. Nanti ini seperti ini nanti akan dilewati kendaraan. Lah, ini masanya berapa yang bisa ditampung, panjang jembatan ini berapa, panjang untuk penyangga tiang-tiang ini berapa, untuk penumpuannya, panjang tiang ini berapa. Nah, ini ada perhitungannya semua, ada keterkaitannya semua. Kalau nanti ini tiang-tiangnya kena panas, berapa molor pemuainya untuk besi yang bisa terjadi. Lah, itulah konsep-konsep dasar mekanika teknik yang akan kita pelajari lebih banyak lagi, lebih mendalam lagi. Di sini saya akan memperkenalkan secara dasarnya saja, seperti nanti beratnya jembatan yang bisa ditampung ini berapa untuk dilewati kendaraan, berapa tonasenya. Itu nanti ada perhitungannya sendiri. Ini contoh untuk yang kedua akan saya berikan contoh pada konstruksi bangunan. Nah, ini penerapannya nanti itu desainnya bangunan ini nanti seperti apa, terus
berat bobot pada lantai-lantai yang ini nanti berapa yang bisa ditumpu oleh pondasi bawah seperti ini. Ini berapa, itu nanti semua ada perhitungannya. Nah, di sini pentingnya itu kita mempelajari mekanika teknik. Kalau yang berhubungan dengan hukum Newton itu seperti contoh. Nah, ini kren ini dikasih bobot sekian, terus lengan bebannya sekian. Nah, ini harus idealnya berapa panjang lengan bebannya, terus tinggi yang pas untuk diberikan untuk beban yang segini. Nah, itu pentingnya nanti kita mempelajari hukum Newton. Kurang lebih seperti itulah konsep dasar, contoh-contoh yang harus kita pelajari sebelum mengenal lebih jauh ilmu mekanika teknik itu seperti apa. Kurang lebih seperti itulah. Nanti akan juga mengikuti di slide-slide video yang selanjutnya agar bisa lebih paham lagi lebih jauh apa itu mekanika teknik. Dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.